Perang diam-diam terbongkar. Mossad, CIA, dan operasi rahasia di jantung Iran. Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi teriakan protes, kini kembali dijaga ketat. Aksi massa berkurang. Sabotase misterius yang sempat muncul silih berganti perlahan mereda. Namun di balik ketenangan yang tampak di permukaan, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apa sebenarnya yang baru saja terjadi di dalam Iran? Selama berminggu-minggu, negeri itu diguncang oleh rangkaian kerusuhan, ledakan kecil, serangan cyber, hingga gangguan infrastruktur yang terjadi nyaris bersamaan. Pemerintah Iran sejak awal langsung menunjuk satu tersangka utama, intelijen asing. Tuduhan yang bagi sebagian orang terdengar klise, narasi lama yang sering digunakan rezim ketika menghadapi instabilitas. Namun kali ini, ceritanya tidak berhenti di situ. Biasanya, klaim Tehran soal tangan asing akan berakhir sebagai perang narasi. Barat menyebutnya paranoia, sementara Iran menegaskan kedaulatannya sedang diserang secara diam-diam. Tapi situasi kali ini berbeda, karena pengakuan justru datang dari pihak luar. Mike Pompeo, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, mantan Direktur CIA, dan mantan perwira Angkatan Darat AS, secara terbuka mengakui peran Mossad, Badan Intelijen Israel, dalam berbagai operasi di wilayah Iran. Mr. President, Iran, you said that the killing has stopped. Who told you that the killings have stopped there? And if it's the Iranian regime? We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. Pompeo bukan figur sembarangan. Ia bukan analis pinggiran atau komentator media sosial. Ia adalah orang yang pernah duduk di pusat pengambilan keputusan intelijen Amerika. Ketika sosok seperti Pompeo berbicara, dunia intelijen mendengarkan. Dan seolah belum cukup, akun resmi Mossad sendiri justru ikut memamerkan aktivitas intelijennya, tanpa penyangkalan, tanpa klarifikasi, tanpa rasa sungkan. Pada titik ini, pertanyaannya berubah total. Bukan lagi apakah Israel terlibat, tapi sejauh apa operasi itu sudah menembus Iran. Bagi pengamat geopolitik, konflik Israel-Iran tidak pernah benar-benar sunyi. Bedanya, konflik ini jarang meledak dalam bentuk perang terbuka. Sebaliknya, ia bergerak dalam bayang-bayang. Pembunuhan ilmuwan nuklir, sabotase fasilitas strategis, serangan cyber, operasi psikologis, dan disinformasi. Mossad dikenal sebagai salah satu badan intelijen paling agresif di dunia. Reputasinya dibangun dari operasi presisi tinggi, jaringan agen lokal, dan kemampuan menyusup ke wilayah yang dianggap paling tertutup. Iran dengan sistem keamanan berlapis dan pengawasan ketat selama ini digambarkan sebagai benteng sulit ditembus. Namun rangkaian kejadian terbaru menunjukkan bahwa benteng itu tidak sepenuhnya kedap. Jika dilihat secara terpisah, setiap insiden di Iran bisa dianggap spontan, protes ekonomi, ketidakpuasan sosial, atau konflik internal. Namun jika disusun sebagai satu rangkaian, polanya menjadi lebih jelas. Beberapa ciri yang mencurigakan, timing yang berdekatan antara aksi massa dan gangguan infrastruktur, target yang menyasar simbol negara dan keamanan, gangguan komunikasi dan cyber yang presisi, narasi media sosial yang terkoordinasi. Inilah ciri khas operasi hibrida modern, perang tanpa deklarasi, tanpa tank, tanpa jet tempur, tetapi dampaknya nyata. Pernyataan Pompeo seolah membuka pintu yang selama ini hanya dibuka sedikit. Bagi Iran, ini bukan sekedar pengakuan, ini adalah validasi atas tuduhan mereka selama tahunan. Namun bagi Washington dan Tel Aviv, pernyataan ini juga mengirim sinyal lain, bahwa operasi intelijen terhadap Iran bukan rahasia lagi, dan mungkin memang sengaja dibiarkan terlihat. Israeli drive was made public in a detailed report issued on January 9th. According to the report,
nearly 400,000 public submissions were analyzed, documenting various security breaches and potential terrorist threats across multiple regions of Iran. The same report stated that several protesters, allegedly linked to US and Israeli intelligence agencies, had been detained during operations conducted in southern Iran. Dalam dunia intelijen, terkadang membiarkan musuh tahu bahwa Anda ada di rumahnya justru menjadi bagian dari strategi psikologis. Langkah Mossad yang secara terbuka memamerkan aktivitasnya terdengar bertentangan dengan prinsip kerahasiaan intelijen. Namun justru disitulah pesan utamanya. Pamer bukan untuk publik umum, pamer itu untuk Tehran. Pesan implisitnya sederhana tapi tajam. Kami ada di dalam, kami tahu, dan kami bisa bergerak kapan saja. Ini adalah bentuk deterrence intelijen, bukan militer. Pertanyaan berikutnya jauh lebih berbahaya. Apa yang sudah disiapkan Iran sebagai balasan? Sejarah menunjukkan bahwa Iran jarang merespon secara reaktif dan instan. Balasan Iran hampir selalu tidak langsung, tidak simetris, tidak di tempat yang sama. Alih-alih membalas di dalam negeri, Iran lebih sering mengalihkan tekanan ke kepentingan Israel di luar negeri, ke sekutu regional Israel, jalur ekonomi dan keamanan yang sensitif. Dengan kata lain, ketenangan di Iran belum tentu berarti ancaman sudah berlalu. Jaringan di dalam negeri, seberapa dalam? Isu paling sensitif saat ini bagi Tehran bukan soal Israel, melainkan soal infiltrasi internal. Jika Mossad benar-benar mampu memanfaatkan jaringan di dalam Iran, baik melalui agen, simpatisan atau rekayasa sosial, maka masalahnya bukan lagi eksternal, tapi domestik. Ini menjelaskan mengapa pasca kerusuhan, Iran memperketat penangkapan internal, penyaringan aparat, pengawasan digital dan komunikasi. Bagi rezim, ancaman terbesar bukan drone atau misil, tetapi orang di dalam sistem. Dunia menahan nafas. Ketika Israel dan Iran saling berhadapan secara terbuka, dunia bisa membaca arah konflik. Tapi ketika perang terjadi di ruang gelap intelijen, risikonya jauh lebih sulit dikendalikan. Satu kesalahan kecil, satu operasi yang gagal, atau satu pengungkapan yang terlalu jauh bisa memicu eskalasi regional, serangan balasan tidak langsung, atau bahkan konflik terbuka yang selama ini dihindari semua pihak. Iran mungkin terlihat mulai stabil, jalanan lebih sepi, protes mereda, dan pemerintah mengklaim situasi terkendali. Namun di balik semua itu, perang sesungguhnya justru sedang berlangsung di bawah permukaan. Pengakuan Pompeo dan sikap terbuka Mossad mengubah landscape konflik ini. Ini bukan lagi soal spekulasi, melainkan soal kedalaman operasi dan besarnya konsekuensi. Kini dunia menunggu satu hal, bukan apakah Iran akan membalas, tapi kapan dan di mana. Dan seperti biasa dalam perang bayang-bayang, jawabannya mungkin baru diketahui setelah semuanya terjadi. The IRGC also claimed that 31 individuals willing to collaborate with Israel's Mossad intelligence agency were identified, tracked, and confronted. According to Iranian sources, elements believed to be connected to US and Israeli networks had been instructed to provoke public disorder and street chaos. The IRGC said its forces had dismantled multiple operational teams that were allegedly associated with counter-revolutionary and anti-state factions inside the country. The Iranian military further reported the arrest of a ringleader accused of leading a team affiliated with separatist ethnic groups in the nation's border regions. It added that this group had been planning to stage a terrorist attack targeting 2 Iranian military installations near the frontier zones. Days after the report was made public, US President Donald Trump publicly mentioned what he called sources on the other side. Mr. President, Iran, you said that the killing has stopped. Who told you that the killings have stopped there? And if it's the Iranian regime... We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There were supposed to be a lot of executions